wa nafa'ana bihi wa bi 'ulamihi amin ya Allah ya rabbal alamin. Telah berkata mu'alif kitab Al-Hikam Al-Athaiyah, yaitu Ibnu Athaiyah bin Athaillah As-Sakandari. Mudahan Allah memberikan keberkahan dan manfaat ilmunya. Ihalatu kal a'mala ala wujudil firagi min ru'unatin nafsi. Ihalatu kal a'mala, bermula menunda-nundanya engkau akan amal, bermula menunda-nundanya engkau akan amal ala wujudil firagi, disandarkan kepada adanya kelapangan daripada kesibukan dunia, minu'unat nafsi, itu termaksud daripada kebodohan nafsu. Jadi kita menunda amal-amal, menunggu kita itu lapang, itu termasuk daripada kebodohan diri kita. Idza kana adu mutalabisan bihali min ahwali dunyahu wa kana lahu fiha syughlun yamna'uhu min amal bil amali sholihati wa hala bi dzalika al amala ala firubihi min tilkal ashqali wa qala idza faragtu amiltu falika min nu'unati nafsihi wa ra'natu darabun min hamaqah. Apabila seseorang hamba itu bergelut, ya, bergelut atau melazimi keadaan dengan keadaan dunianya, dan karena dia baginya dalam keadaan dunia itu adalah punya kesibukan, yang kesibukan itu bisa mencegahnya daripada beramal dengan amal-amal soleh, lalu dia menunda amal itu, telah disandarkan kepada lapangnya dia, lalu dia berkata, apabila aku telah berlapang, aku akan beramal. Maka sikap ini adalah termasuk kebodohan dirinya. Nah, kita perlu tahu bahwa menurut suhuf Ibrahim, ya, itu waktu dibagi 4. Waktu dibagi 4. 1 ada waktu untuk ibadah. Waktu untuk beribadah. 2 ada waktu untuk muhasabah. 3 ada waktu untuk tafakur dan menuntut ilmu. Jadi disatukan antara tafakur dan menuntut ilmu, karena di situ mengandung tafakur, menuntut ilmu juga. Dan yang keempat adalah waktu untuk mencari nafkah, berusaha untuk keluarga, untuk menjaga diri pada meminta-minta kepada orang lain. Nah, 4 waktu ini yang harus kita bagi selama sehari semalam. Nah, 4 waktu ini di luar waktu tidur. Dari itu tidur nggak dianggap sebagai waktu yang menghasilkan sesuatu, ya. Dianggap itu nggak bermodal lah, gitulah. Dianggap itu modal yang hilang, gitulah, kalau tidur itu. Kata masuk kepada waktu yang bisa dimanfaatkan. Ya. Pembagi waktu yang 4 tadi itu nggak termasuk dengan tidur. Nah, tidur kata Imam Ghazali itu maksimal itu 8 jam sehari. Itu sudah paling lama tidur itu. Kalau kita tidur lebih dari 8 jam, berarti kita bukan orang lagi itu, bukan manusia lagi itu. Jadi maksimal tidur itu 8 jam. Kalau bisa ya 2 jam, 3 jam, 4 jam lah gitu. Itu waktu-waktu yang orang-orang yang relatif banyak untuk Allah, untuk akhirat.
kalau kita tidurnya 8 jam itu sudah sangat sangat maksimal, nggak boleh lewat 8 jam. Ya untuk orang berakal ya. Kalau kita lebih 8 jam berarti kita kurang akal. Bahkan kalau makin banyak kita tidurnya itu makin makin sedikit gitu, maka lebih baik. Nah berarti taruhlah kita, waktu itu tadi 24 jam ya, sehari semalam dikurangi 8 jam. Berarti tersisa ada 16 jam ya. Nah kalau 16 jam kita bagi 4 berarti setiap 4 tadi waktu kita bagi 4 tadi 1/4 jam berarti. Jadi 4 jam 4 jam, satu itu. Jadi untuk ibadah kita bagi 4 jam, untuk muhasabah 4 jam, untuk tafakur 4 jam sama nuntut ilmu. Nah, baru mencari dunia itu 4 jam. Itu kondisi paling ideal ya, paling ideal. Nah, kadang-kadang kita waktu untuk usahanya lebih banyak, muhasabahnya sedikit. Ibadahnya cuman yang pokok-pokok saja. Nah, nuntut ilmu nggak ada. Jadi waktu itu untuk cari dunia saja. Nah ini, ihalatukal amala ala wujudil firoqi min nu'unatin nafsi. Sebenarnya engkau amal untuk mencapai atau berdasarkan nanti setelah adanya kelapangan, maksud daripada kebodohan diri kita. Kita sekarang akui saja, saya sendiri dulu waktu habis untuk berusaha. Ibadah paling juga untuk sholat saja itu juga buru-buru 5 menit paling cepat. Paling ini 10 menit lah taruhlah 10 menit. Jadi sehari semalam cuman 50 menit atau 1 jam lah. Nggak ada muhasabahnya, nggak ada tafakurnya menurut ilmunya, nggak ada. Nah, berarti waktu habis untuk berusaha aja, itu nggak ini, tidak apa, tidak bagus, bukan orang berakal. Berarti kalau kita lihat tadi ya, waktu ibadah berarti 4 jam, waktu muhasabah 4 jam, tafakur dari menuntut ilmu 4 jam, berarti 12 jam. Nah, baru untuk usaha 4 jam. Jadi 3/4 itu untuk akhirat, 1/4 baru dunia. Nah, kita terbalik kita. Mungkin kita mah, 1/10 untuk ibadah, untuk akhirat, 9/10 untuk dunia. Nah, kita banyak kayak gitu. Makanya, kita rubah sekarang. Rubah sekarang 3/4-nya kita untuk akhirat, 1/4-nya untuk dunia. Nah, yang 8 jam itu dianggap itu, tidurlah, nggak dihitung, nggak masuk hitungan. Kalau kita ingin itu yang 8 jam dikurangi, kita 4 jam saja tidurnya berarti 4 jam masuk kepada mangga silakan tuh masuk ke dunia boleh tuh, masuk ke untuk dunia. Berarti 8 jam untuk dunia. Tidur 4 jam, yang 12 jam untuk akhirat. Nah, bila ini ya yang disarankan oleh Nabi Ibrahim dan suhufnya itu, bahwa waktu-waktu kita pakai untuk ibadah muhasabah, tafakkur, ilmu, dan dunia itu kita sesuaikan, kita kita apa namanya, disiplinkan, maka orangnya orang berakal. Kalau enggak berarti kita orang bodoh termasuk. Rukunatin nafsi, kebodohan, diri. Nah, kenapa, bisa begini termasuk kebodohan? Ternyata dilihat daripada tiga sisi ya. Orang bodoh dalam hal ini itu dilihat 3 sisi. Kenapa? Nah, berarti dia kalau sekarang waktu dia habis lebih banyak untuk usaha, berarti dia mementingkan dunia daripada akhirat. Padahal wal akhiratu khairu wa abqa. Akhirat lebih baik dan lebih kekal daripada dunia. Berarti kita nggak berakal. Ya kan dikatakan bahwa akhirat lebih kekal dan lebih baik. Nah, kenapa kita mementingkan dunia? Berarti kita nggak berakal. Itu satu ya. Kalau kita sekarang, presentasi waktunya untuk dunia saja, berarti kita kurang akal. Kenapa? Karena kita, kata Allah, akhirat itu lebih baik, lebih kekal daripada dunia. Dunia sebentar, cuman paling lama juga kita, untuk umur sekarang, umur Rasul cuma 70 tahun paling lama. Nah, akhirat sama lamanya. Bahkan para ulama, ya, ulama-ulama mengatakan ketika seseorang miskin bertanya, "Apakah saya rugi ketika saya miskin di dunia? Atau apakah saya sengsara ketika saya susah di dunia?" Enggak,
Justru sengsara itu kalau kita di akhirat sengsara, ya itu yang sengsara, bukan di dunia. Dunia kalau sengsara itu nggak seberapa, ada akhirnya. Justru yang dikata-kata sengsara di akhirat itu selamanya, nggak ada lagi cara untuk kembali kalau sengsara di akhirat. Tapi kalau di dunia kita bisa bertobat, kita bisa memperbaiki diri kalau di dunia. Kita bisa insaf di dunia. Kalau di akhirat tidak ada. Wal aqilu man ja'ala aksara awqatihi lil akhirati. Orang berakal adalah orang yang menjadikan kebanyakan waktunya untuk akhirat. Nah, itu orang yang berakal. Makanya dan suhuf Ibrahim itu dibagi 4, seperempat untuk dunia, 3/4-nya untuk akhirat. Kalau kita waktu tidur kita masuk dikurangi untuk masuk ke akhirat lebih banyak lagi, lebih berakal lagi kita. Itu satu ya, mementingkan dunia dibanding akhirat dari sisi kebodohan seseorang. Kedua, menunda amal kepada waktu yang lapang yang dia tidak akan sampai pada waktu itu. Nanti ajalah kalau saya sudah usaha sudah mapan saya akan banyak ibadah. Nanti saja kayak kalau saya sudah kaya saya mau banyak sedekah. Nah, banyak begitu tuh. Oke aja saya seperti itu. Nanti aja kalau saya sudah kaya saya banyak sedekah. Kalau saya sudah kesibukan sudah tidak ada, maka saya akan banyak ibadah. Sudah untuk akhirat. Lalu dia terus bergelut di dunia. Makin lama justru makin sibuk dengan dunia. Seseorang yang berusaha, berbisnis. Lalu dia dalam ketika awal berbisnis, nanti aja ibadahnya. Kalau sudah saya bisnis berhasil. Justru ketika dia masuk ke bisnis, di situ ada godaan untuk memperbesar bisnis, justru otaknya itu untuk bagaimana bisnisnya berkembang terus. Jadi lupa pada akhirat. Jadi ketika dia menunda itu, ya sebenarnya tidak akan tercapai. Kecuali kalau ketika ada gejolak, usahanya bangkrut, dan baru dia mikir, nah itu baru dia akhirat. Ya, seperti saya sekarang, kemarin usaha bangkrut dulu, kagak ini, akhirnya udahlah, ini aja lah, ibadah aja gitu. Dan lagi ketika seseorang itu apa, menggantungkan, itu akhirnya itu setelah ada kelapangan di dunia, justru kan nggak tahu. Satu, bisa jadi dia meninggal sebelum waktunya, yang dia tuh capai ketika sudah nyampe lapang dari kesibukan ya, atau memang bertambah terus kesibukannya. Karena memang tuntutan dunia itu begitu. Orang ketika sudah berusaha satu toko, ingin melebarkan 2 toko. Orang sudah berusaha produsen satu barang, ada sekian piece produksinya, pasarnya meningkat, pengen dikembangkan terus produksinya di pasar. Akhirnya terus makin ini, makin sibuk ya. Ketika permintaan pasar besar, mikir dia pengadaan bahan baku, nyari bahan bakunya. Lalu di situ ada tuntutan untuk menambah tenaga kerja, mikir menambah tenaga kerja. Lalu ketika sudah besar cakupan usahanya, perlu manajemen yang rapi dan sebagainya, memikirkan manajemen, kan. Perlu ada pembukuan, nyari tenaga pembukuan. Perlu macam-macam. Makin lama makin besar, makin sibuk. Atau memang mati duluan sebelum ada waktu dia ada kelapangan. Nah itu ya. Yang terbanyak orang masuk neraka kata Rasulullah itu orang-orang yang menunda-menunda amal. Ina asaro min ahinari ka ajri tasrifi. Di ajri tasrifi. Kebanyakan ina asaro min ahinari bi ajri tasrifi. Sehingga kebanyakan orang daripada ahli neraka adalah karena taswifi. Min ajri taswifi daripada menanti-nanti. Nanti. Engke. Itu yang banyak orang yang masuk neraka. Maka di sini Ibnu Athaillah musannif mengatakan ihalatukal amala ala wajhi syaraki min ra'unatin nafsi. Menundanya engkau beramal berdasarkan atau menurut atau disanakan kepada adanya kelapangan
itu termasuk kebodohan jiwa, nafsu. Nah, ketiga, kadang-kadang ketika kita sudah sibuk dengan dunia, itu niat yang awal kita pantang untuk akhirat, untuk ibadah itu turun lama-lama. Karena godaan-godaan dunia itu besar. Niatnya menurun, melemah niatnya. Sehingga lama-lama padam. Nah, itu seperti ini kan orang beriman itu, orang nur Islam itu, nur Islam, nurul iman itu kan masuk ke hati seseorang. Ya, kita beriman, berislam. Cahaya masuk tuh. Nah, itu cahaya kalau nurul iman, nurul Islam masih masih belum terang benderang, ya. Masih standar. Kalau ini tidak diperkuat intensitasnya, ya, sehingga makin menyala si sinar ini, maka berarti dia akan meredup. Nah, sinar Islam, nur Islam ini akan terus menyala, membesar kalau kita banyak ibadah, banyak untuk akhirat, banyak mendekat kepada Allah, maka makin membesar sinarnya, makin kuat intensitas cahayanya. Nah, kalau dia tidak untuk ibadah, tidak mendekat kepada Allah, maka makin redup. Nah, redup ini akan mempengaruhi hati seseorang, sehingga akan turun niat baiknya tadi untuk ibadah, turun, melemah. Seiring dengan melemahnya nur Islam dia. Alhamdulillah, bisa dia padam dia lupa pada Allah, lupa ibadah, banyak maksiat. Jatuhnya pada jadi orang fasik. Kalau terus-terusan bisa jadi orang kafir nanti, naudzubillah, ya. Nah, tapi kalau dia nur Islam ini terus diperkuat, lama-lama di nur iman makin kuat. Bisa seperti cahaya bulan nanti. Tadi kalau nur Islam kayak cahaya bintang-bintang. Nah, ketika kita kuat dengan ibadah, maka akan jadi nur iman, akan seperti bulan. Terus kita diperkuat lagi, menjadi nur ihsan nanti, bisa nembus ke dalam hati seseorang, saya itu. Nah, kalau udah nembus, maka pikiran dia adalah akhirat saja. Inna nura yadkhalul qalba in fasaba insyaraha. Apabila cahaya ihsan masuk pada hati seseorang, in fasyaha, maka akan lapang dia. Wan syahara, maka akan menyebar. Sekali sahabat, halamin amatin, apakah ada cirinya? Ada. Atajapa an daril gurur wa inabatu ila daril khulud. Dia menjauh dari negeri tipuan yaitu dunia, dia mendekat kepada negeri akhirat, negeri yang kekal. Nah, itu ciri orang sudah masuk nur Islam, masuk ke dalam hatinya. Ke dalam hati. Tadi kalau nur iman, nur Islam masih di luar hati, di permukaannya saja. Nah, kalau sudah masuk ke dalam hati, nur ihsan. Nah, itu makin baik, akhlaknya makin baik. Tujuannya hanya akhirat, dunia dia tinggalkan. Terus dia fokus kepada ibadah kepada Allah. Itu nur ihsan. Nah, kalau tadi waktu dia gunakan untuk ibadah, maka cahaya akan terus meningkat. Jadi nur ihsan nanti akan tembus ke dalam hatinya. Kalau tidak, akan redup gitu. Maka niatnya akan melemah, akan terus melemah. Nah, bagaimana kalau kita dunia, kan tadi udah dikatakan dunia itu adalah sesuatu yang bisa membahayakan akhirat. Itu dunia. Nah, kalau kita sekarang berusaha, ya lalu kita melupakan akhirat, itu dunia berarti usaha kita itu. Hasilnya juga hasil dunia, melalaikan kita pada akhirat. Bisa jadi dipakai untuk hura-hura, untuk kebanggaan, ria kan hartanya itu. Bahkan untuk maksiat nanti, naudzubillah. Tapi kalau dia diberi harta, ya, berarti lalu pakai untuk akhirat, maka itu akan bermanfaat, akan mengantar kepada dia nur ihsan masuk ke dalam hatinya. Nah, dengan bagaimana sekarang kan udah terjadi, kita udah ada yang di bisnis, udah ada di PNS, ada yang jadi pekerja, karyawan dan sebagainya, jangan lupakan akhirat. Jangan lupakan akhirat, jangan lupakan amal-amal soleh. Nah, untuk apa? Untuk bakal akhirat, sehingga nur iman makin benderang seperti cahaya matahari, bulan, gitu kan. Terus nur ihsan masuk ke hati kita sehingga kayak matahari, sehingga terang mana salah, mana benar. Terang benderang gitu. Mana tujuannya benar, mana tujuan yang salah. Sehingga kita
jalannya lurus, kelihatan tuh kita menuju akhirat. Terang benderang kalau sudah kayak cahaya matahari, sudah terlihat betul jelasannya itu. Itu barangkali Mama sekalian, yang dari saya, mangga silakan Mama yang lain melengkapi untuk memperluas, memperkaya bahasan kita hari ini. Maaf bila kesalahan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi